Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Muhammad Iqbal. NIM saya 0486606357. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum analisis dan visualisasi data. Untuk tugas 3, yaitu membuat sebuah aplikasi visualisasi data menggunakan library Shiny. Nah, ini. Yang digunakan adalah bahasa R. Ya, pertama-tama kita install dulu si library atau package Shiny ini. Dan nantinya ini adalah contoh tampilan dari pembuatan aplikasinya ya. Untuk membuat aplikasi seperti ini dibutuhkan sebuah tampilan atau user interface-nya atau mungkin front end-nya ya. Tampilannya beserta dari logiknya atau bisa juga mungkin disebut sebagai back end-nya. Dan itu telah saya buat. eh, jadi library-nya di sini saya menggunakan Shiny dan Plotly dan juga DT untuk data interaktifnya. Sebelumnya saya sudah menginstal DT dan Plotly, jadi yang sekarang ini hanya diinstalkan Shiny-nya saja dan sudah saya install juga. Dan ini aplikasinya juga sudah berjalan. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan eh, kode yang telah saya buat, dimulai dari UI-nya atau tampilannya. Ada ada dari judulnya, yaitu visualisasi data cuaca interaktif. Lalu ini tata letaknya, panel inputnya. Di sini saya buatkan si panel inputnya itu, ini card-nya itu di bagian atas, dan juga terdapat menu drop down untuk variabel X, variabel Y, dan juga pemilihan jenis grafiknya. Di sini saya sudah membuatkan 4 jenis plot grafiknya, yaitu scatter, line, bar, dan juga tabel data. Lalu ini X-nya diambil sesuai atau berdasarkan pada si datasheet ini. Ini ada sampai rain tomorrow ya, risk mm juga. Juga variabel y-nya sesuai dengan datasheet ini. Oke, itu untuk tampilannya, bagian tampilannya, dan ini untuk bagian kodenya. Jadi dia si panel inputnya itu berada di bagian atas si tampilannya, card-nya itu. Kalau ini untuk masing-masing drop down atau formnya. Dan ini juga diisi secara dinamis, jadi tidak diinputkan eh, hardcode di sini, melainkan diinput dari si URL datasheet ini. Nah, kecuali untuk si plot visualisasinya itu diinputkan se-hardcode di sini. Nah, lalu tadi untuk bagian atasnya, yaitu untuk panel input atau card input. Lalu di bawahnya itu untuk panel input. Ini saya coba tampilkan contoh. Misalkan X-nya saya pilih sunshine atau terik mataharinya. Lalu Y-nya itu max temperatur. Nah, ini jadi bagian plot outputnya itu ada di bawah agar lebih leluasa menampilkannya juga. Nah, ini area untuk menampilkannya. Dan juga ini tabel data interak. Ya, jadi yang atas ini itu conditional panel untuk menampilkan plot. Yang 3 plot tadi, scatter, line, dan bar. Dan yang bawahnya data table. Karena eh, kalau misalkan dia tidak memilih X dan Y, maka ini ditampilkan data table. Seharusnya ya, defaultnya itu. Nah, untuk data table-nya ini bisa seperti biasa, data table pada umumnya. Ada show entry dan juga kolom-kolomnya, ada search bar-nya,
dan juga ini pemilihan layoutnya, mau ditampilkan halaman berapa. Dan juga ini ada 366 entries. Oke, tadi adalah penjelasan mengenai UI. Kemudian adalah ini di bagian logiknya atau logika servernya, atau juga mungkin bisa disebut backendnya. Jadi si data sheetnya itu diambil dari URL sesuai tugas yang ini. Nah ini, oh ya ini perlu saya ubah juga si eh, apa namanya URL-nya juga, jadi agar dia mendownload secara langsung. Karena kalau saya pastikan seperti ini, dia tidak bisa memuat datanya. Jadi dia seperti mendownload dulu datanya. Jadi setelah di-download, dia baru dibaca dan disimpan ke dalam eh, variabel data ini. Nah, setelah disimpan ke dalam data, baru dia akan semacam membaca, mengiterate atau mengulang-ulang looping. Dia membaca apa saja kolom yang ada di situ, variabel X-nya, dan juga untuk variabel Y. Dan juga ini saya buatkan function helper apabila nanti saya ingin menampilkan hanya satu variabel saja, misalkan saya ingin menampilkan sunshine. Namun untuk menampilkan satu variabel saja itu hanya cocok pada histogram atau pada bar plot saja. Apabila pada scatter dan line, saya pilihkan untuk tidak ditampilkan. Oke, dan untuk data table ini ditampilkan semuanya ya. Lalu kemudian ini ada untuk menghandle si plotnya. Untuk data numerik, dia menggunakan histogram. Namun di sini saya tidak jadi dibuatkan si histogramnya. Jadi sisanya itu kategori dan eh, tiga ini, scatter, line, dan bar. Nah, lalu ini di bawahnya, eh, nah ini untuk menghandle function untuk menghandle si plot yang dipilih oleh user. Apabila nanti kita dipilihkan untuk memilih plot data table, maka input variabel X dan Y-nya pastikan dikosongkan nih. Atau bisa juga nanti, seharusnya saya buat juga sih, ini di input, ketika input X dan Y dia akan memunculkan minimal temperatur dan evaporation saja gitu. Jadi ada dua. Itu untuk data table. Kemudian ini untuk scatter. Jadi eh, saya buatkan untuk semuanya itu, semuanya diinisiasikan sebagai kosong terlebih dahulu. Jadi diinisialisasikan terlebih dahulu sebagai kosong. Lalu setelah diinisialisasikan sebagai kosong, baru dia mengirimkan atau meminta data dari si tadi itu. Nah ini variabel X dan Y-nya. Untuk scatter plot, ini rumusnya seperti yang ada di buku ataupun di internet. Tipenya scatter, modenya marker juga agar titik-titik, dan tampilan di atasnya itu judulnya. Jadi dia scatter plot, ambil variabel X dan Y-nya. Dan tampilannya seperti ini. Ini variabel Y-nya ada di kiri, di sumbu Y, dan juga max temperaturnya di sumbu X. Dan juga untuk yang lainnya, untuk line plot, sama. Hanya saja dia eh, dibuatkan modenya itu line. Seperti ini. Juga bar plot. Kalau bar plot dia hanya type barnya saja. Dan untuk layoutnya dia sama formatnya.
Dan juga ini untuk menghandle apabila variabel X atau dan Y yang dipilih saja. Karena sebelumnya jika saya tidak membuatkan ini, maka dia muncul error di RStudio-nya. Lalu, ini untuk menampilkan tabel data interaktif karena dipisah dari eh, kondisional si jenis grafik ini. Lalu ini untuk di bawahnya. Sebenarnya ketika ini sudah dibuat semuanya, hanya perlu memanggilkan Shiny App ini saja. Lalu, misalkan ya ini sudah jadi ya semuanya. Jenis grafiknya, scatter, line, bar, dan juga data table. Dan ini harusnya data table membandingkan dua variabel X dan Y ya. Nah, kemudian misalkan untuk sebuah contoh, ini saya sudah catatkan terlebih dahulu. Apakah lebih banyak sinar matahari atau sunshine, berarti suhu maksimum lebih tinggi juga. Ini dimulai dari jam 0 ya. Sekitar jam 7 dan juga ini sunshine-nya, terik mataharinya 4.7 hingga tren lebih ke kanan itu pada dia di jam kebalik ya ini. Nah ini. Jadi pada jam 0 dia suhunya itu dimulai dari 11, entah derajat atau apa ini pokoknya 11 hingga tren ke kanan itu pada jam 13 dia suhunya mencapai 31,6 ataupun juga 33,5. Jadi kesimpulannya dia ada korelasi positif yang jelas antara jumlah sinar matahari. Jadi semakin ke kanan dia semakin panas. Eh, Pola distribusinya titik mencatatkan bahwa semakin ke kanan maka semakin tinggi pula suhu maksimum yang tercatat. Ini catatan yang tadi sudah saya pelajari dari data tersebut. Ketika sunshine mendekati 0 jam, suhu maksimumnya di sekitar 10-12. 10-20 kurang lebih sampai 22. Kemudian 8-14 jam suhu maksimum umumnya tuh pada 20. Walaupun ada yang di bawah 20 juga. Dimulai dari angka 8 ini. Titik-titik data tersebar, polanya meningkat. Ya, walaupun ada variasi, tidak selalu meningkat. Kemudian, mengonfirmasi prinsip, memang berhubungan adanya peningkatan eh, dari suhu maksimum harian. Jadi, dimulai dari jam 0 hingga jam 14 itu menunjukkan peningkatan suhu. Apabila ditampilkan bar seperti ini juga line plot. Ya, walaupun ini tidak bisa dibaca, yang idealnya itu dibaca di scatter plot. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.